Saat ini kami sedang berada di ruangan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kita kedatangan tamu dari UNISA yang mana telah bekerja sama dengan Prodi Pendidikan Seni Rupa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang akan mengadakan kuliah umum full day pada hari ini Jumat 21 Oktober 2022. Dan saat ini sekarang para pemateri sedang berbincang dengan Dekan FKIP dan Ketua Prodi Pendidikan Seni Rupa. Kalau ngurusin ngajar aja kapan waktunya mereka untuk itu kan. Artinya kemarin itu Pak biar Itu sampai aduh gimana nih mau menulis dosen-dosen kita kalau kayak gini. waktunya kan kalau kuliah udah sampai jam 9 malam selesai pulang udah nggak bisa kerja apa-apa. Pagi hari ini Allah menggariskan kita bertemu di ruangan ini. Kami dari rombongan jurusan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang bersama 8 anggota tim yang beberapa hari yang lalu kami sudah berkomunikasi bahwa kami ada rencana untuk kegiatan silaturahmi ke UNISMU Makassar, khususnya di program studi pendidikan seni rupa KIP. Alhamdulillah bisa sampai hari ini bisa hadir di sini bersama Bapak jajaran pimpinan di KIP UNISMU ini. Ada dua hal. Yang pertama terkait dengan kekeluargaan, kedua kelembagaan. Kadang kekeluargaan sungguh luar biasa. Kami setelah sekian lama akhirnya bisa sampai ke sini, di mana yang kami kunjungi ini adalah keluarga sebenarnya. Beberapa dosen di sini juga teman, yang ada di sini teman-teman semua ini, teman seperjuangan, dan juga mungkin ada yang pernah juga secara kelembagaan seperti di Semarang ya. Andi Petra berdasarnya juga di Semarang, sehingga dari aspek kekeluargaan ini sangat erat sebenarnya antara kami dari Universitas Negeri Semarang dan UNISMU Makassar. Hubungan secara keluarga seperti itu dan juga secara akademik berjalan sudah cukup lama. Tinggi dalam hal pengelolaan itu tentu kita harus saling mendukung dalam berbagai hal, termasuk kerjasama dalam berbagai kegiatan, sehingga urusan kelembagaan yang kita laksanakan saat ini adalah terkait dengan bagaimana membangun kerjasama PAN. Bahkan kegiatan ini tidak hanya sebatas mengawali kerjasama dalam bentuk MOE seperti itu, tapi juga kemarin ada upaya untuk langsung bisa ada implementasi yang memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang singkat, sehingga setelah koordinasi ada kesepakatan untuk bisa melakukan kegiatan dalam bentuk guest lecture gitu Pak. Ya. Jadi ini tentu hal yang sangat mudah ya, karena mengajar langsung di kelas mungkin. Oleh karena itu kami sudah menyiapkan sama tim ini, nanti ada yang bersedia untuk menyampaikan materi kuliah langsung di hadapan mahasiswa. Ada workshop pada mahasiswa terutama terkait dengan kegiatan berkreasi gitu ya. Berkreasi yang nanti bisa disesuaikan dengan kondisi. Intinya bahwa workshop ini bisa dilakukan dalam waktu yang cukup dalam misalkan. Kemudian nanti Pak Syafiri beliau akan bersedia memberikan kuliah terkait dengan metode penelitian. Kemudian ada Pak Dr. Nasyarif juga bisa siap untuk menyampaikan materi mahasiswa terkait dengan dari sejarah dan estetik timur. Mudah-mudahan nanti bisa bersama dengan mahasiswa di sini sebagai ketua program studi
seni rupa. Di dalamnya ada konsentrasi desain komunikasi visual dan juga seni rupa ini. Kemudian Bapak Dr. Haryanto, DS, Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual. Kemudian Bapak Dr. Andes Motiwaso, SDM ini kepala laboratorium di jurusan kami. Di sana ada Pak Pujiono, ini sekretaris jurusan. Bapak Dr. Andes Suwanto, beliau senior kami. Ini nanti akan memberikan posturnya, nanti bisa menjadi poin barangkali untuk dimasukkan sebagai satu implementasi kerjasama antara jurusan seni rupa IPS dan program studi pendidikan seni rupa Kadang-kadang begini Pak Dekan, kami kemana-mana pulang bawa anak. Sudah dicatat akan melakukan ini, tapi dengan berbagi kendala ada saya sehingga itu waktunya lewat akhirnya tidak sampaian. Nah, ini dipaksakan langsung sekaligus action. Tidak langsung ada actionnya gitu. Bisa gitu kan. Intinya demikian Pak Dekan, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah menerima kami sebagai awal yang bisa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Jurusan Seni Rupa UNES yang saya hormati dan seluruh rombongan, Fakultas Prodi Seni Rupa UNES Makassar. Pertama tentu kami sangat berterima kasih Pak atas kunjungan ini. Jadi saya merasa gimana ya, karena yang mengunjungi ini kampus besar ini. Kami ini dalam kapasitas sebagai kampus swasta bersyukur banget bisa dikunjungi oleh saudara-saudara teman-teman dari UNES. Tapi lepas dari itu saya kira betul yang disampaikan tadi oleh Pak Kajur bahwa untuk kondisi hari ini kita tidak lagi pada dokumen semata ya. Dan memang ini saya secara pribadi Pak dulu waktu sebagai ketua prodi juga di bahasa Inggris seperti itu yang saya lakukan. Jadi kebetulan saya kaprodi dan waktu itu kuliah di Malaysia, jadi dengan pihak Malaysia itu saya nggak tanda tangan langsung dengan mereka. Jadi kami implementasi dulu, mengundang dosen dari Malaysia untuk seperti ini. Jadi itu berjalan 2 tahun baru tanda tangan saya. Ya, itu malah kami lakukan sejak dulu sebenarnya. Tapi itu di prodi saya saja waktu itu di bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah diberi amanah di sini ya, memang saya tekankan kepada teman-teman kita jangan hanya mengumpulkan dokumen-dokumen itu saja karena dampaknya bukan hanya dalam proses kita di sini, tapi juga dampaknya ketika akreditasi Pak. Jadi di akreditasi itu dokumen yang dilihat adalah selain MOU atau MOE atau IE-nya itu naskahnya, juga ada laporan evaluasi dari pelaksanaan itu. Jadi ini yang memang menjadi kebutuhan kita secara bersama ya dalam konteks akademiknya. Dan saya kira dengan hadirnya bapak-bapak dari UNES itu memberi kami spirit tersendiri ya, semangat tersendiri buat teman-teman di Unismu ini untuk mengembangkan kerjasama ini dan lebih jauh. Jadi kalau tadi Pak Kajur dalam konteks hari ini kita langsung IE-nya dalam guest lecture, mungkin nanti yang lebih jauh bisa dibuat yang lain-lain lagi Pak untuk seni rupa itu ya. Apakah nanti kami akan mengirimkan dosen atau alumni kami lanjut di sana atau gimana ya, itu kan bagian dari IE saya kira ya. Yang jelas ada ketika dari Unismu mau lanjut S2 misalnya alumni kami, bukan berarti diberi perlakuan khusus, tapi paling tidak ada perhatian khusus lah gitu ya. So,
wujud kerja sama kita gitu ya. Karena kita akan dorong alumni-alumni ini untuk memberikan pilihan-pilihan. Kalau mereka bisa dapatkan beasiswa atau apa gitu, maka kita berikan pilihan untuk lanjut S2. Karena saya ngobrol semalam, kebetulan saya sama Pak Mesa sampai jam 12 malam tadi malam di kampus ngobrol, mendampingi teman-teman di bawah juga untuk nyusun persiapan akreditasi itu. Saya bilang kalau ke depan setelah akreditasi seni rupa ini selesai, dan kami kan udah lihat secara SDM itu kita masih kurang. Nah ini yang perlu kita support untuk penambahan SDM di Prodi Seni Rupa, dan kita berharap adik-adik mahasiswa alumni kami ini yang bisa menjadi bagian kita di situ nantinya. Tapi tentu ya mereka harus punya kualifikasi akademik yang lebih bagus tentunya ya. Nah itu kemudian yang selanjutnya Pak Kajur, saya kalau boleh jangan hanya sehari ini saja Pak, kalau boleh sampai besok ada hal lain lagi gitu loh yang dibuat di seni rupa gitu ya. Kalau hanya hari ini kan ya hari ini hari Jumat waktunya agak mepet gitu kan. Kalau boleh besok masih ada kelanjutannya gitu kan, apakah nanti buat dari workshop itu nanti buat exhibition bersama lah atau apa gitu kan, ke depannya boleh dibuat Pak. Ya, karena penting bagi kami ini ya, tadi itu saya katakan swasta itu untuk melakukan promosi terhadap eksistensi prodi kami yang ada di sini. Ya, di sini kan ada UNM, di sana yang lagi diminati itu DKV-nya ya, desain komunikasi visual itu. Nah sehingga mungkin nanti juga karena sudah ada DKV di UNES, kita juga akan berpikir ke situ untuk mengembangkan prodi ini. Untuk DKV-nya ya secara SDM memang kita masih belum memiliki itu secara maksimal, tapi apakah nanti periode berikutnya atau gimana kita akan lakukan itu. Ya, memang seni rupa di Unismu ini Pak, jujur saya katakan dari 2008 hadirnya itu progresnya memang nggak kenceng banget gitu ya. Secara akreditasi juga kita masih ya, kemarin itu kita baru dapat B, itu pun B minimal sebenarnya, sehingga daya tarik masyarakat, trust masyarakat terhadap eksistensi seni rupa itu bisa lebih bagus lagi. Dan tentu dengan kita berkolaborasi itu malah lebih bagus. Itu kemarin juga saya sampaikan kepada teman-teman dari Trunojoyo itu, bahwa kalau ada rektor di Indonesia ini yang nggak mau berkolaborasi itu dipertanyakan. Itu jawabannya kita berkolaborasi. Kalau kita berkompetisi kan mengurus perguruan tinggi kan bukan untuk menang juara 1 juara 2, tapi bagaimana kita bisa saling berbagi lah, insya Allah bisa hadir di tempat kami, dan mudah-mudahan kami bisa juga suatu waktu insya Allah, mudah-mudahan Pak Mesar nanti dengan teman-teman setelah proses akreditasi merancang itu untuk kemudian menindaklanjuti dalam bentuk aktivitas lain untuk bisa berkunjung ke UNES ya, sehingga juga memberi informasi tersendiri kepada alumni, ya paling tidak alumni kami lah, dan juga dosen-dosen kami yang masih S2 itu ada ketertarikan untuk melanjutkan program S3 di ya. Kemarin kan Pak Andi Etal udah selesai, hanya beliau home base-nya bukan di sini. Nah, itu masalahnya. Jadi kami berharap dosen yang berhome base di sini ini Pak Kaprodi khususnya dengan teman-teman dosen yang lain bisa sampai jenjang itu juga, dan itu yang kami dorong sebenarnya. Jadi kita berupaya pengembangan SDM itu bisa lebih melaju kencang Pak, untuk kita tingkatkan, karena sekali lagi ya ujungnya kan kita diakreditasi. SPPD-nya Bapak masih bisa sampai hari Senin, ya tinggal sampai hari Senin gitu. Coba bisa banyak hal yang bisa teman-teman diskusikan lah. Jujur Pak Mesar, saya salut beliau, keingintahuannya sangat luar biasa, dan karena beliau baru 2 bulan sebagai Kaprodi. Begitu sebagai Kaprodi, pekerjaan pertamanya adalah akreditasi. Ini yang menjadi tantangan tersendiri buat beliau nih, untuk mempertahankan itu paling, dan kemudian meningkatkan itu menjadi tantangan tersendiri buat beliau. Dan makanya saya bilang ya, kita buka ruang peluang-peluang untuk siapa saja ya. UNES saya kira
dari sisi kapasitas untuk prodi seni rupa tidak diragukan lagi di Indonesia, sehingga itu bisa menjadi destinasinya teman-teman untuk banyak belajar, saya kira, dan berdiskusi. Mungkin juga nanti bisa kolaborasi dalam hal penelitian Pak Kajur, teman-teman di sini, atau mungkin triangle gitu kan, dari luar negeri, kemudian kita di Indonesia berdua, UNES sama UNISMU, nanti fundingnya dari luar dan juga ada funding dari dalam gitu. Karena itu juga penting saya kira Pak, pendanaan penelitian bersumber dari luar negeri itu penting. Karena kan kemarin kami mengolah boran akreditasi itu, kekurangannya kami di situ. Dan saya kira termasuk beberapa perguruan tinggi ya, prodi-prodi yang lain pun begitu, sehingga ini kita mau maksimalkan Pak.